Ya, ramainya aksi penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di hampir seluruh penjuru tanah air membuat Presiden Joko Widodo akhirnya meluruskan kabar hoax yang beredar. Undang-undang tersebut dijelaskan Presiden tidak akan merugikan rakyat, namun justru dapat memberi banyak manfaat dalam hal menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru. Lebih lengkap kita simak bersama dalam Jokowi menjawab demonstran. Ya, sebelum kita melihat apa saja yang dikatakan sebagai hoax dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, ada baiknya kita lihat dulu ya apa saja tujuan yang sebenarnya dimaksud oleh Presiden Jokowi dari undang-undang baru ini. Tujuan pertama adalah menciptakan lapangan kerja. Jadi setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, di mana mayoritasnya adalah anak muda yang baru memasuki ke pasar kerja. Nah, adapun kita tahu di tengah pandemi COVID-19, angka pengangguran ini juga telah melonjak sekitar hampir 6,9 juta dan belum lagi juga ada 3,5 juta pekerja lainnya yang terdampak. Sehingga kebutuhan atas lapangan kerja ini dinilai sangat mendesak. Nah, kemudian alasan kedua adalah Undang-Undang Ciptaker ini mempermudah izin usaha, terutama bagi UMKM. Jadi jika dulunya regulasi ini suka tumpang tindih, lalu prosedurnya juga cukup rumit, kini diharapkan perizinan usaha ini bisa lebih simpel, di mana salah satunya dalam undang-undang ini juga tertera bahwa ketentuan pembentukan perseroan terbatas atau PT ini juga dipermudah dengan tidak ada lagi pembatasan minimum. Dan yang ketiga yang paling penting ya, sebagai upaya mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Maka itu ada sistem penyederhanaan mulai dari pemotongan hingga mengintegrasikan sistem perizinan secara elektronik. Ini diharapkan agar yang namanya kejadian pungutan liar, kemudian pungli-pungli yang menguntungkan oknum-oknum tertentu ini juga bisa dihilangkan. Nah, sayangnya terlepas dari tujuan-tujuan tersebut, ini publik sudah terlanjur dibingungkan karena adanya beredar 9 hoax terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Lantas seperti apa respon Presiden? Kita juga akan lihat di slide berikutnya. Nah, yang pertama ini mungkin yang paling cukup mengejutkan ya bagi para pekerja, yaitu ada isu terkait penghapusan upah minimum dan tentunya ini juga sudah memicu banyak sekali protes. Jadi Presiden menegaskan bahwa isu pemerintah akan menghapus upah minimum provinsi, kemudian juga ada upah minimum kabupaten dan juga upah minimum sektoral provinsi, semuanya itu tidak benar karena pada faktanya upah minimum regional atau UMR ini tetap ada. Bahkan pada pasal 88C ini justru juga disebutkan bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi atau UMP dan dapat menetapkan UMK atau upah minimum kabupaten kota lebih tinggi dari UMP. Nah, yang kedua ada juga yang bilang upah minimum dihitung per jam atau waktu kerja ini jadi eksploitatif. Nah, ini juga tidak tepat dan juga tidak ada perubahan karena sistem upah tetap dihitung seperti sekarang berdasarkan waktu dan hasil, dan hal ini pun juga Anda bisa lihat dalam pasal 77 terkait aturan jam kerja dan juga pasal 88 terkait aturan jam lembur. Kemudian juga ada yang bilang masalah cuti ini dihilangkan. Nah, ini jadi masalah karena pemerintah tetap saja ya menjamin bahwa hak cuti itu tetap ada. Anda juga bisa lihat pada pasal 79, waktu dan istirahat ataupun cuti ini masih akan mendapatkan upah penuh. Jadi walaupun itu cuti haid, melahirkan, semuanya terjamin akan mendapatkan cuti dan juga upah penuh. Nah, selain itu juga yang paling dikhawatirkan para pekerja nih, apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Nah, ini juga salah karena perusahaan tetap tidak diizinkan bisa bertindak demikian. Lalu kemudian juga ada lagi yang bertanya, beredar kabar bahwa ada kabar jaminan sosial ini akan dihilangkan. Apakah ini benar? Ini juga tentu salah ya karena jaminan sosial dipastikan tetap ada. Nah, selanjutnya kita lihat di slide berikutnya. Ada juga berita-berita lain kalau dokumen analisis mengenai dampak lingkungan untuk izin usaha ini dihapus. Apakah benar? Jawabannya AMDAL ini tetap ada. Jadi industri besar wajib melakukan studi AMDAL yang ketat, tapi khusus ada catatan untuk UMKM. Proses kewajiban AMDAL ini akan lebih ditekankan pada pendampingan dan juga pengawasan. Lalu juga ada lagi beredar kalau Undang-Undang Ciptaker ini bisa mendorong komersialisasi pendidikan. Hal ini juga tidak demikian. Malah yang justru diatur adalah hanya pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus, sedangkan perizinan pendidikan ini tidak diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, baik itu perizinan pendidikan di pondok pesantren ini juga tidak ada. Yang berarti aturan mengenai hal ini masih berlaku sesuai dengan yang ada selama ini. Next kita beralih lagi, kalau masyarakat katanya ini resah
dengan rencana pembentukan bank tanah yang dianggap katanya hanya mementingkan kepentingan pengusaha dan pemerintah. Nah, jawaban Presiden terkait ini justru pemerintah bertujuan menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah dan nantinya fungsi dari bank tanah ini juga akan digunakan untuk pembangunan perumahan rumah bagi masyarakat. Nah, yang terakhir terkait pencabutan wewenang Pemda. Ini juga sudah dibantah ya, jadi tidak ada resentralisasi kewenangan dari Pemda ke pemerintah pusat, di mana perizinan usaha dan kewenangannya ini tetap dilakukan oleh Pemda sesuai norma standar prosedur kriteria atau NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, itu dia sederet pencerahan ya terkait Undang-Undang Ciptaker yang sudah diluruskan oleh Presiden Jokowi. Jadi bagi individu ataupun kelompok masyarakat yang merasa tidak puas dengan undang-undang ini disebutkan bisa mengambil jalur hukum, melakukan gugatan ataupun mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi